Baik, selamat pagi. Kami dari Sekolah Tinggi Pariwisata Satya Widya kebetulan dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 7 kami ada field trip di PPLH Seluliman, yaitu Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup. Kenapa kami pilih PPLH Seluliman? Karena kebetulan mahasiswa yang kita bawa field trip ke sini adalah semester 2, semester 4, dan semester 6. Mereka semua adalah jurusan atau prodi Diploma 3 Bina Wisata dan Diploma 4 Manajemen Kepariwisataan. Nah, kita sengaja memilih PPLH Seluliman karena ada beberapa yang bisa mewakili objek wisata, yaitu ada 4. Yang pertama adalah ekoturism, kemudian alternatif tourism, kemudian pariwisata alam, dan culture tourism atau pariwisata budaya. Nah, kami mencoba karena di semester 2 kami adalah kebetulan mahasiswa ini sedang mempersiapkan UAS, mata kuliah pengenalan objek atraksi wisata, sedangkan yang semester 6 ini terkait dengan mata kuliah tourism planning, jadi perencanaan pengembangan kawasan pariwisata. Sehingga PPLH ini di kawasan Trawas Mojokerto ini kami sudah menyampaikan bahwa ada 4 objek wisata yang akan kita observasi begitu. Nah, kami secara continue atau secara setiap program itu kita memilih, satu adalah jaraknya dekat dengan kota Surabaya, kemudian yang kedua adalah bisa mewakili 4 objek itu, dan yang ketiga adalah salah satu tempat terdekat di Jawa Timur yang mempunyai konsep benar-benar ekoturism. Dari sisi aksesibilitas, karena syarat dari objek wisata itu kita bisa lihat ada 4A. Yang pertama adalah aksesibilitas, kemudian yang kedua adalah attraction, yang ketiga adalah amenitas, kemudian yang keempat adalah ancillary services, pengelola. Nah, kalau kita pecah dari yang pertama, dari sisi aksesibilitas, jarak antara Surabaya dan PPLH Seluliman itu juga tidak terlalu jauh, mau ditempuh dengan darat dan juga mau ditempuh dengan dari segala kota. Saya rasa itu masih memungkinkan, jadi tidak terlalu jauh ke Jawa Tengah, masih lingkup Jawa Timur. Meskipun katakanlah banyak wisatawan atau mahasiswa yang terkait dengan edukasi, terkait dengan ini memilih PPLH sebagai tempat observasi atau field trip atau pendidikan edukasi lingkungan. Nah, yang kedua terkait dengan aksesibilitas tadi, yang kedua adalah terkait dengan amenitas. Nah, amenitas kami lihat bahwa di PPLH ini fasilitas untuk wisatawan itu sudah memenuhi, terutama untuk kamar ya. Jadi kamar ini di sini terkait dengan cottage ya, yang bisa berisi 3 orang, 5 orang, dan ada 8 sampai 10 orang, bahkan mungkin ada sampai 50 orang. Tergantung dari wisatawan yang akan datang. Nah, kami tertarik dengan konsep arsitektur bangunan ya, di mana kita melibatkan awal dari pembentukan amenitas di sini adalah desainer dari arsitektur lingkungan dari Jerman. Dan beliau adalah, saya lupa namanya, beliau adalah waktu itu dosen UK Petra. Nah, Bapak Ibu mungkin atau para pemerhati pariwisata, jadi konsep untuk hotel di sini ini uniqueness sekali, bahwa tidak ada bangunan yang terbuat dari batu ya atau batu bata, tapi semuanya adalah dari kayu. Dan kayu ini saya rasa inilah cocok untuk pengembangan atau amenitas yang berada dalam konsep pengembangan pariwisata berbasis pada lingkungan atau ekoturism. Nah, ini yang mungkin kita bisa sampaikan atau tawarkan atau mungkin informasikan supaya mahasiswa membuka cakrawala seperti inilah
konsep pengembangan dari amenitas ekoturism. Jadi tidak perlu ada konsumerisme modern, semuanya berbasis alam, ya. Baik itu makanan juga seperti itu, karena kita lihat amenitas itu juga dari kamar, dari food and beverage, ya, dari fasilitas-fasilitas pariwisata yang ada di sini memang non standar. Ya itulah yang ada, bahwa di Seluliman ini kalau dilihat dari 10-20 tahun yang lalu ini masih sangat-sangat eko sekali, tapi sekarang ini sudah berkembangnya waktu dan berkembangnya konsumsi atau penawaran atau permintaan dari wisatawan itu sudah mereka penuhi, tapi tidak merubah konsep yang namanya merusak lingkungan. Nah, ini dari sisi amenitas. Makanan juga seperti itu. Di sini tidak ada makanan-makanan yang berbau pengawet, ya. Semuanya adalah eco green, ya, dari seluruh sayuran, kemudian bahan-bahan yang dipakai itu semuanya adalah natural eco green gitu. Dan tidak ada yang namanya pupuk-pupuk dan sebagainya. Bahkan ayam potong pun itu tidak disajikan di sini. Semuanya adalah ayam artinya ayam kampung yang bisa ditawarkan kepada wisatawan kalau memang wisatawan ini ada yang mengkonsumsi atau memesan makanan yang bahan dasarnya adalah ayam. Nah, itu untuk sisi dari amenitas. Lalu kemudian attraction. Jadi attraction di sini ada sekitar 300 pohon yang tidak berasal dari Indonesia, bahkan dari Australia, karena setiap wisatawan yang datang itu zaman dulu mungkin sampai sekarang juga diminta untuk tidak memberikan souvenir berupa lain-lain, tetapi mereka diminta untuk membawa pohon, ya, untuk bisa ditanam bersama-sama. Dan sekarang ini pohon-pohon tersebut ada yang dari Afrika, dari Australia, atau mungkin dari negara-negara lain Afrika, yang bisa tumbuh karena sesuai dengan dataran topologi dari udara yang ada di Trawas atau di BPL Seluliman itu mendukung, sehingga apapun itu bisa tumbuh dan bisa berbuah, ya. Ini dari sisi fauna, ya. Kemudian dari sisi floranya di sini juga ada empang, ya, empang yang mungkin ada ikan-ikan yang tumbuh dengan sendirinya, nanti juga bisa dikonsumsi oleh wisatawan. Dan juga masih banyak lagi fauna dan flora yang bisa ditanam, atau ada edukasi khusus bagaimana cara menjual jamu, ya, kemudian bagaimana cara untuk menanam pohon-pohon seperti apotek hidup misalnya, itu ada semua di sini. Jadi banyak lagi edukasi selain mahasiswa, mereka juga banyak yang datang dari berbagai macam kalangan masyarakat. Kemudian peran serta masyarakat sangat tinggi dalam pengembangan ekoturism di BPLH. Antara lain adalah masyarakat sudah bisa membiayai dirinya sendiri, baik itu untuk aliran listrik, ya, atau mungkin hal-hal lain yang terkait dengan ekoturism itu sudah dilaksanakan atau sudah dilakukan oleh masyarakat lokal. Jadi perannya sangat membantu sekali dalam upaya masyarakat lokal sudah bisa mandiri, masyarakat lokal sudah bisa cerdas untuk memberikan kontribusi terhadap kegiatan ekoturism. Jadi itu dari sisi attraction, dan masih banyak lagi atraksi-atraksi lain yang berkaitan dengan ekoturism yang bisa dieksplor oleh mahasiswa maupun untuk pemerhati lingkungan. Lalu kemudian untuk ancillary services, pengelolanya di sini adalah PPLH Seluliman, ya. Jadi pusat pendidikan lingkungan hidup. Awalnya adalah PPLH ini diresmikan oleh Prins Bernhard dari Amsterdam, dari Holland. Beliau adalah istri dari Ratu Juliana yang mana beliau sangat memerhati lingkungan. Jadi bangunan-bangunan ini tidak desainer dari Indonesia, bukan. Jadi mereka juga menginginkan bahwa bangunan
kamar atau bangunan lain-lain ya, itu adalah desainernya sangat memperhatikan kondisi lingkungan hidup. Jadi tidak merusak ya, tidak ada yang namanya eksplorasi, tidak ada yang namanya nebang-nebang pohon ya, itu tidak ada. Jadi semuanya menyatu dengan alam, sehingga kalau ini dikatakan adalah eko, jadi jangan wisatawan tuh jangan pernah dan harus untuk sekali-kali, tidak harus ada di konvensional aja seperti hotel berbintang, tapi cobalah kita menengok dulu bagaimana sebenarnya ekoturism itu konsepnya seperti apa. Saya kira di PPLH ini sudah mewakili konsep pengembangan pariwisata ekoturism. Nah, bagi teman-teman atau mahasiswa, ini sengaja kami kenalkan supaya mereka tidak tahu hanya kualitas mass tourism, tapi dia juga harus tahu tentang quality tourism, bahwa ekowisata ini adalah termasuk quality tourism, termasuk peminatan khusus. Tidak semua wisatawan mau dan datang ke sini karena sepi, karena banyak pohon, karena tidak ada makanan-makanan yang berbau dengan konsumerisme modern. Jadi semuanya nomor standar. Jadi tidak ada yang dieksplorasi atau tidak ada yang dieksploitasi untuk hal lingkungan maupun yang lain-lainnya. Nah, rekomendasi saya bahwa PPLH ini bisa dilestarikan ya, supaya kita tidak kehilangan tempat atau objek yang dekat dengan kota Surabaya. Bahkan saya pernah menyampaikan atau diskusi dengan beberapa pengelola itu dari Bandung, dari UKSW itu juga akan, atau Petra ya, lalu kemudian Ubaya itu juga sangat PPLH Seloliman ini sebagai pusat pendidikan memang untuk lingkungan hidup. Di dalam kacamata pariwisata ini adalah mewakili yang namanya di sini adalah ada ekoturism, ada alternatif tourism, ada pariwisata alam, ada pariwisata budaya, yang notabene di sini adalah ditemukan ada 300 situs peninggalan kerajaan Majapahit. Termasuk di situ ada pertirtaan Candi Jolotundo, yang mana candi ini adalah tempat sakral atau tempat sucinya umat Hindu, sehingga kita tetap harus menghormati, dan kita juga sebagai wisatawan juga harus tahu tentang bagaimana edukasi untuk menjadi wisatawan tanpa merusak, karena ini adalah culture heritage. Ini yang terkait dengan pariwisata budaya. Nah, yang terkait dengan rekomendasi lain, bahwa semoga pengelola atau ancillary services dari PPLH Seloliman ini bisa memberikan pengelolaan secara berkelanjutan atau sustainable, sehingga kebutuhan atau kebutuhan sustainable itu untuk hari ini dan untuk 20 tahun yang akan datang itu tetap sama. Nah, tetap sama artinya bisa dikonsumsi oleh semua anak cucu yang akan datang, yang masih bisa masih bisa lestari, dan masih bisa memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan lingkungan hidup. Saya rasa mungkin ini yang bisa saya sampaikan sebagai kesan dan pesan selama kami berada atau field trip untuk pendidikan lingkungan hidup dan juga mempelajari 4 objek tadi, sehingga mahasiswa kami bisa membuka cakrawala bagaimana sebenarnya pengelolaan lingkungan hidup, dan bagaimana sebenarnya pengelolaan wisata alam, pengenalan objek wisata budaya, dan pengenalan objek wisata berbasis pada masyarakat, dan juga pariwisata yang dinamakan dengan ekoturism. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Salam pariwisata, wonderful Indonesia.